Jika di Provinsi Riau kita mengenal adanya SMU Plus, maka di Kabupaten Kuantan Singingi akan kita kenal sebuah sekolah menengah atas berkualifikasi khusus yang dinamakan SMA Negeri Pintar. Hanya berbeda nama memang, namun dalam ruang lingkup dan kapasitasnya, kedua sekolah tersebut memiliki keistimewaan dibandingkan sekolah lain yang sederajat. SMA Negeri Pintar yang berada di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sejering, Kecamatan Kuantan Tengah, berdiri megah dengan arsitektur bergaya minimalis. Keberadaan sekolah ini menjadi ikon sekaligus kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuansing. Betapa tidak, bangunan yang berdiri di atas lahan seluas lebih kurang 10 hektar ini jarang-jarang dimiliki daerah kabupaten lain, bahkan daerah provinsi lain di Indonesia. Terlebih lagi, sekolah ini memiliki keistimewaan khusus yang diberikan pemerintah bagi mereka yang benar-benar berprestasi. Sekolah yang memiliki izin operasional sejak 2007 ini merupakan pilot project pembangunan pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui sekolah inilah kita bisa mengukur betapa seriusnya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam membangun dunia pendidikan. Berdirinya SMA Negeri Pintar lahir dari keinginan langsung Bupati Kuantan Singingi, Sukarmis, yang ingin memberikan kesempatan bagi para pelajar berprestasi, khususnya mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu. Ini ada kisah pertama, yaitu beliau Bupati Bapak Sukarmis menginginkan anak-anak yang miskin dan pintar sekolah di sekolah yang layak. Artinya sekolah pintar ini memang sekolah yang sudah layak bagi orang-orang yang tidak mampu. Di sini memang anak-anak pintar, walaupun miskin, memang gratis di sini semua. Keinginan sang bupati memang cukup beralasan. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya orang tua terhadap arti penting pendidikan membuat masa depan generasi muda secara dini lenyap perlahan-lahan. Terlebih lagi tergadainya pendidikan anak usia sekolah lebih dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang tidak cukup mampu untuk membiayai pendidikan anaknya hingga ke jenjang SMA. Disinilah hati seorang Sukarmis bergeming. Baginya tidak ada lagi alasan seorang anak untuk tidak bersekolah, apalagi karena faktor ekonomi. Tanpa basa-basi, kegundahannya terhadap generasi pelajar yang kurang mampu ini memunculkan sebuah gebrakan yang mungkin jarang dilakukan pemimpin daerah lain di negeri ini. Bayangkan saja dalam kurun beberapa tahun saja, SMA Pintar dengan megahnya berdiri dengan wajah menantang ketidakberdayaan dan kemiskinan yang selama ini menjadi momok di dunia pendidikan. Tepat hari Senin 16 Juni 2007, kegiatan pembelajaran perdana di sekolah ini pun dimulai. Dengan sejumlah siswa angkatan pertama sebanyak 61 orang kala itu, kegiatan pembelajaran awalnya belum menggunakan bangunan yang ada saat ini, karena saat itu masih dalam tahap pembangunan. Terhitung dari 2007 hingga Januari 2011, kegiatan dan operasional sekolah masih memanfaatkan tempat atau ruangan SKB di daerah Jake, Teluk Kuantan. Tepat pada 24 Februari 2011, barulah gedung baru SMA Negeri Pintar secara resmi digunakan setelah proses peresmian yang dilakukan Bupati Kuantan Singingi. Bangunan pendidikan dengan kelengkapan beberapa fasilitas dan sarana penunjang saat ini telah digunakan dan dinikmati secara gratis oleh seluruh siswa.
Sebagai sekolah sekaligus inkubatornya pendidikan di Kuansing, sekolah dengan fasilitas yang wah ini pun tentunya bukan sembarangan menerima anak didik. Sejak awal beroperasional hingga sekarang, proses penerimaan siswa baru dilakukan secara ketat dan mereka yang terpilih merupakan yang terbaik mewakili setiap kecamatan se-Kuantan Singini. Proses seleksi masuk ke sekolah ini pun tidaklah sembarangan, yakni melalui proses seleksi administrasi dan akademik yang tidak mudah. Setiap calon siswa yang ingin masuk ke sekolah ini harus melewati tes administrasi yang langsung ditangani tim seleksi dari SMA Negeri Pintar. Usai melewati tahapan tersebut, setiap calon siswa ini pun masih harus melewati serangkaian seleksi di tingkat kecamatan, untuk kemudian diperoleh 5 siswa utusan yang layak dan berhak untuk mendapatkan tiket belajar di SMA Negeri Pintar. Memang tak sedikit yang meragukan proses seleksi penerimaan siswa belajar SMA Negeri Pintar ini. Namun hal ini langsung ditepis oleh Kepala Sekolah SMA Pintar Familus. Waktu kami dilantik dulu, alhamdulillah Pak Bupati sangat komit, tidak ada minggu, tidak ada titik menitip. Kita murni, saya kasih oleh Pak Bupati. Alhamdulillah sampai sekarang saya sebagai kepala sekolah tidak ada menerima titipan satupun. Alhamdulillah. Itu kita pertahankan. Hasil belajar siswa di sini ya Pak ya. Berbekal komitmen dan keinginan kuat dalam melahirkan generasi yang pintar, memang tak memberi ruang bagi praktik-praktik kong kali kong dan pesanan dalam setiap proses seleksi masuk sekolah ini. Pihak sekolah pun mengakui jika sesuatu pekerjaan diawali dengan yang tidak baik, maka hasilnya pun tidak akan baik. Inilah yang akhirnya membatin dalam setiap pendidik dan pimpinan sekolah dalam proses pelaksanaan belajar mengajar dan operasional sekolah. Di bangunan yang cukup luas ini terdapat 12 ruang belajar, di mana setiap ruang terdiri dari 25 hingga 32 siswa. Dalam menunjang teori yang ada, di sini juga terdapat 7 ruang laboratorium, di antaranya labor IPA, kimia, fisika, biologi, bahasa, IPS, dan labor komputer. Beberapa fasilitas lain yang turut menjadi sumber pembelajaran siswa di sini yaitu ruang perpustakaan, multimedia, pusat sumber belajar, dan ruang keterampilan. Dalam mengasah bakat dan potensi anak didik, SMA Negeri Pintar juga menyediakan ruang sanggar, ruang ekstrakurikuler, gedung olahraga, dan lapangan terbuka sepak bola.
Yang paling diimpikan setiap siswa dan orang tua siswa untuk sekolah di sini yakni bebas pembiayaan sama sekali, baik dalam hal pendidikan hingga biaya hidup sehari-hari seperti makan dan minum. Hanya saja setiap siswa memang menanggung konsekuensi lain, yakni tinggal menetap di asrama sekolah sejak awal hingga tamat sekolah. Kendati demikian, sebulan sekali setiap akhir pekan, setiap siswa diberi waktu untuk pulang ke rumah masing-masing, dengan tujuan agar siswa dapat berjumpa dengan keluarga dan sekaligus mengurangi kebosanan siswa menjalani rutinitas dan suasana di lingkungan sekolah dan asrama. Tak berbeda dengan sekolah lain, kegiatan belajar mengajar di sekolah ini berlangsung mulai pagi hingga siang hari. Sore hari beberapa siswa juga tampak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tambahan yang mereka sukai. Kedisiplinan dan kebersamaan tampak mewarnai hari-hari seluruh siswa, mulai dari bangun tidur pada subuh hari hingga tidur kembali pada malam harinya. Aktivitas ibadah bersama menjadi kewajiban bagi mereka, khususnya yang beragama Islam. Tidak itu saja, makan bersama juga menjadi pemandangan yang penuh dengan suasana kekeluargaan antara satu dan yang lainnya. Dalam proses operasional sekolah, SMA Negeri Pintar yang dikepalai seorang kepala sekolah juga dibantu sebanyak 33 personil lainnya yang berkualifikasi minimal sarjana. Melalui koordinasi yang baik dalam manajemennya, sekolah ini dalam 6 tahun terakhir beroperasional telah mampu menunjukkan progres yang baik bagi dunia pendidikan di Kuantan Singingi. Sejak memulai kegiatan pembelajaran perdana pada 16 Juni 2007, sekolah ini telah memiliki 3 angkatan alumni yang saat ini telah menyebar di sejumlah perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia seperti UI, ITB, dan UGM. Bahkan beberapa lulusannya juga berhasil mendapatkan beasiswa kuliah gratis dari perguruan tinggi seperti Politeknik Kalteks Riau. Berhasilnya pendidikan dan pembinaan anak didik di sini juga ditunjukkan dengan sejumlah prestasi yang diraih siswa-siswinya. Ayu Anggraini, siswi kelas 11 ini misalnya, telah mengharumkan nama SMA Negeri Pintar dan juga daerahnya saat berhasil meraih juara 1 pada Olimpiade Bahasa Jerman tingkat Provinsi Riau November 2012 yang lalu. Dengan keberhasilan itu, pelajar ini pun berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Olimpiade yang sama, namun dalam level nasional. Mein Name ist Ayu Anggraini. Ich bin Schülerin an der SMA in Pintar, Kuantan Singingi in 11. Klasse.
In SMA en Pintar Kuantan Singingi, sehr lustig und ich habe Freundin und Freundinnen. Ich kann Nationale Deutsch Olympiade in Jakarta. Selain Ayu, beberapa siswi lain sekolah ini juga menunjukkan prestasi bergengsi bagi sekolah. Pada ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N tingkat SMA di Provinsi Riau, Mei 2013 baru-baru ini misalnya. Salah seorang siswa SMA Negeri Pintar, Novitania Putri, berhasil menjadi juara 1 di cabang Lomba Seni Baca Puisi dan akan mewakili Riau ke tingkat nasional. Tidak hanya Ayu dan Novi, siswa-siswi SMA Pintar Kuantan Singingi juga meraih prestasi sebagai juara umum pada Lomba Bulan Bahasa yang berlangsung di SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Pada ajang yang berlangsung November 2012 itu, dari 5 lomba yang diselenggarakan, siswa-siswi SMA Negeri Pintar menyapu bersih 4 lomba yang diikuti, yakni penulisan cerpen, penulisan puisi, kolaborasi puisi, dan penulisan esai. Perkenalan dulu awal. Baiklah, pertamanya saya berasal dari SMP Negeri 1 Singingi. Saya sangat berkeinginan untuk masuk SMA Pintar ini. Jadi untuk proses masuknya itu melalui beberapa tahap. Yang pertama, seksi administrasi itu berdasarkan nilai rapor. Kemudian setelah lulus itu saya mengikuti tes tertulis di SMA Pintar ini, tepatnya di SMA Pintar Teluk Kuantan. Jadi di sini pesertanya cukup banyak. Jadi kami itu yang dipilih 5 orang per kecamatan. Kemudian alhamdulillah saya terpilih dalam 5 orang itu. Saya sangat bangga. Kemudian untuk dalam pembelajaran di SMA ini itu kompetisinya sangat mantap, sangat luar biasa. Karena di SMA ini sangat tepatnya itu berkumpulnya orang-orang pilihan dari kecamatan masing-masing. Jadi saya ingin masuk sini supaya bisa membanggakan orang tua saya. Awalnya saya masuk sini sama dengan teman-teman yang lain, yaitu dengan melakukan awalnya seleksi administrasi, yaitu dengan mengambil dari nilai rapor SMP. Kemudian setelah melakukan tes administrasi, kami melakukan tes tertulis. Setelah itu melakukan tes fisik. Dan alhamdulillah dari 5 orang yang dipilih per kecamatan, saya termasuk salah satu di antara mereka. Dan perasaan orang tua saya setelah tahu saya masuk sini, mereka tentu saja sangat bangga dan mereka sangat-sangat mendukung saya, yaitu pokoknya kamu itu harus belajar keras supaya bisa jadi orang yang sukses. Dan saya melihat persaingan di sini itu cukup ketat karena orang-orang yang berada di sini yaitu orang-orang yang terpilih setiap kecamatan, dan sistem belajarnya juga cukup bagus. Dan saya melihat kompetitif sini sangat kuat dan agak sulit ditembus seperti semasa saya SMP. Keberhasilan meraih prestasi tersebut sudah barang tentu tidak lahir dengan sendirinya. Terdapat peran pemikiran dan tangan-tangan terampil dari para pendidik yang memang telah berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Didukung manajemen dan pengelolaan yang baik dari seorang kepala sekolah, staf majelis guru, dan kolaborasi dengan komite sekolah, bukan tidak mungkin prestasi demi prestasi lainnya akan terus mengalir. Seperti aliran air sungai Batang Kuantan yang senantiasa bergulir dari hulu ke hilir.